Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Khawatir? Ya, tentu banyak yang khawatir. Lantaran Abin nyaris hanya punya waktu kurang dari 6 bulan untuk membawa duta-duta olahraga terbaik Sumbar ke kancah nasional. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Menguji patriot olahraga. Ada 5 kali drama pada suksesi kepemimpinan yang mengurus olahraga di Sumatera Barat. Pertama, tahun 2000. Ketika itu pasca PON 15 di Surabaya, seluruh pemangku kebijakan olahraga di Sumbar menuntut agar dilakukan musyawarah olahraga daerah luar biasa KONI Sumbar. Dasar tuntutannya, pertama, prestasi Sumbar saat PON di Surabaya sangat buruk. Berada di urutan 2 terbawah, posisi ke-26 dari 27 provinsi. Kedua, jika musda dilakukan lebih awal dengan durasi masa bakti 4 tahun, maka musda berikutnya dilaksanakan setiap selepas PON. Artinya, setiap satu periode kepengurusan menjadi kewajiban untuk mengurus dan membenahi olahraga Sumbar minimal untuk 1 kali pekan olahraga wilayah, kejuaraan nasional pra-PON, dan PON. Kepengurusan masa itu dan masa sebelumnya dimulai kurang 2 tahun jelang PON sebagai puncak supremasi olahraga daerah di kancah nasional. Kedua, tahun 2009. Ketika itu, 2 kandidat, Indomar Asri sang petahana berhadapan dengan Syahrial Bakhtiar. Suasana musyawarah terasa sangat panas. Ketika pemilihan, Indomar Asri menang 2 suara. Di saat suasana kubu Indomar Asri merayakan kemenangan, tiba-tiba salah seorang peserta dari Pengda, ketika itu masih bernama Pengda dan sekarang bernama Pengprov, Pertina menyampaikan pengakuan mengejutkan. Pengakuannya, ia menerima uang dari kubu Indomar Asri. Uang itu ditujukan agar dirinya memberikan suara. Kemudian ia menerima uang tersebut lalu memilih Indomar Asri. Biar! Sontak semua kaget. Suasana gaduh dan ricuh. Pendukung Indomar Asri menuntut, kubu lain menyerang pula. Setelah suasana dapat dikendalikan, pimpinan sidang Syaiful SH memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan. Beragam pandangan muncul. Ada yang meminta pemilihan diulang, ada yang mengusulkan Indomar Asri didiskualifikasi. Lama perdebatan terjadi. Ketika pandangan semakin mengerucut kepada kesepakatan, dilakukan pemilihan ulang. Ketika itu Ketua Siwo PWI Sumbar, pemilik hak suara pada Musyawarah KONI Sumbar, menyampaikan jika hanya sekedar pemilihan ulang tanpa sanksi tidak ada gunanya. Usulannya agar ada kesepakatan terlebih dahulu dalam bentuk misalnya pengurangan suara. Jumlahnya disepakati sebelum pemilihan. Usulan tersebut didukung Ketua Forki Sumbar Haji Leonardi Harmaini. Terjadi lagi diskusi dan perdebatan. Akhirnya, pimpinan sidang mengetuk palu.
setuju ada pengurangan suara. Indomar Asri meminta kesempatan bicara. Ia kemudian menyatakan mengundurkan diri dari proses pemilihan agar insan olahraga di Sumbar tidak terpecah belah. Ketiga, tahun 2013. Ketika itu ada beberapa calon, hingga menjelang pemilihan mengerucut kepada 3 nama. Syahrial Bakhtiar, sang petahana, Azhar Latif, Ketua Pengrov PRSI Sumbar, Hendra Irwan Rahim, Ketua Pengrov Forki Sumbar, akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari pencalonan. Syahrial Bakhtiar memperoleh 55 suara dan Azhar Latif 4 suara. Ada 4 peserta yang abstain dan 6 pengprov pemilih keluar ruangan sebelum pemilihan. Ke-6 pengprov tersebut adalah Persatuan Golf Indonesia, Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Persatuan Gulat Seluruh Indonesia, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, dan Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia. Periode kedua tidak diselesaikan Syahrial Bakhtiar sampai selesai. Ketika ia menjadi Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Padang, jabatan yang diembannya dinilai sebagai jabatan rangkap. Bertentangan dengan Pasal 40 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 56 Ayat 14 PP Nomor 16 tentang Penyelenggaraan Olahraga, SE Mendagri Nomor 800/2398/SJ tanggal 26 Juni 2011, SE KPK Nomor B-9115/0115/04/2011 tanggal 4 April 2011, serta hasil Judicial Review MK nomor 27/PPU-5/2007 jadi acuan surat dari Mendagri itu. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyikapi edaran Mendagri kepada Ketum KONI Sumbar tertanggal 30 Maret 2016. Gubernur meminta agar Ketua Umum KONI Sumbar segera menyikapi surat dari Mendagri tersebut. Tak berselang lama, akhirnya Syaiful SH ditetapkan sebagai pelaksana tugas. Keempat, tahun 2016. Setelah Syaiful SH menjadi pelaksana tugas menggantikan Syahrial Bakhtiar, proses pemilihan Ketua Umum KONI Prof Sumbar dilaksanakan Desember 2016. Syaiful SH mengumpulkan 39 suara. Terjadi kericuhan karena masing-masing kubu saling bertahan dengan pandangan mereka. Hal ini terkait pada persoalan boleh atau tidaknya seorang PNS menjadi pengurus KONI. Acuannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional. Kelima, tahun 2021. Pasca ditetapkannya Agus Suwardi alias Abin menjadi Ketua Umum KONI Sumbar periode 2021-2025 secara aklamasi, persoalannya bukan berarti selesai. Ada pengprov yang akan mengajukan protes terhadap hasil yang sudah disepakati. Pasca terpilih aklamasinya Abin, jagat dunia maya, terutama sejumlah orang yang terkait langsung ataupun tak langsung dengan olahraga di Sumbar, dihiasi berbagai kicauan yang diduga dari orang-orang yang berseberangan kubu. Kendati tidak menusuk secara langsung, tidak sebut identitas,
Namun komunikasi searah yang dilakukan seakan mengarah kepada pihak sebelahnya. Saling sindir dan serang masih berlangsung hingga kini. Tadah sedikit masih lebih panas daripada gelasnya. Stephen P. Robbins, PhD, dalam buku The Truth About Managing People, setiap peralihan apapun dalam sebuah organisasi besar selalu menciptakan kondisi yang mendorong dan menyokong rumor di atas kabar angin. Kendati secara spesifik, Stephen P. Robbins lebih mengkaji dari sudut organisasi perusahaan atau dunia kerja. Namun, sejalan dengan kondisi kekinian yang sedang berlangsung di KONI Prof Sumbar, ada saja rumor, gunjingan yang berkembang, dikembangkan atau sengaja dituliskan di media sosial. Rumor muncul sebagai respon terhadap situasi yang penting bagi seseorang, di mana terdapat ambiguitas dan di bawah kondisi yang memunculkan kegelisahan. Di bagian lain, jika sebenar-benarnya orang olahraga, ketika tali mik telah digulung, saatnya rapatkan barisan, satukan langkah dan tindakan untuk menatap ke depan. Apalagi PON di Papua tahun 2021 sudah di depan mata. Bagi yang jagoannya belum berkesempatan menjadi Ketua Umum KONI Sumbar atau sudah pernah berada di barisan yang memperoleh amanah atau belum berkesempatan sama sekali, berikanlah kesempatan kepada Abin dan kawan-kawan lain untuk mengelola olahraga Sumbar untuk 4 tahun ke depan. Khawatir? Ya, tentu banyak yang khawatir. Lantaran Abin nyaris hanya punya waktu kurang dari 6 bulan untuk membawa duta-duta olahraga terbaik Sumbar ke kancah nasional. Terhadap hal ini, tugas terberat yang akan dilakukan adalah konsolidasi organisasi, memperkuat kembali visi dan impian yang sudah dicetuskan kepengurusan terdahulu. Jika dilihat ke belakang, rentang waktu yang kini dimiliki Abin tak jauh berbeda dibandingkan saat Syaiful SH menjabat pelaksana tugas Ketua Umum KONI Sumbar, menggantikan Syahrial Bakhtiar tahun 2016. Syaiful dan kawan-kawan berhasil membawa pulang 14 emas, 10 perak, dan 20 perunggu. Bedanya, Syaiful dan Abi datang dari pintu yang berbeda. Sebelum menjadi pelaksana tugas, Syaiful menjabat Waketum 1 KONI Prof Sumbar. Abin justru dari luar karena ketika maju pada pemilihan, ia merupakan Ketua Umum KONI Kota Padang. Pada akhir 2016, Syaiful SH terpilih menjadi Ketua Umum KONI Sumbar, sehingga jika ditilan tangan, sesungguhnya PON 2021 adalah ujian pencapaian kinerja kepengurusan periode 2017-2021. Semula, PON direncanakan tahun 2020, namun ditunda karena COVID-19. Masa kepengurusan sudah diperpanjang pula. Rencananya berakhir selesai PON di Papua. Namun, KONI Pusat mewajibkan untuk melaksanakan Musyar Daluk. Tugas berat memang, tapi seharusnya tidak serta-merta menjadi sangat berat. Sebab, kendati Abi dan kawan-kawan baru memimpin, namun dalam konteks keorganisasian, blueprintnya serta teknik pelaksanaan mempersiapkan atlet sudah dirancang, dipersiapkan dan dijalankan pengurus sebelumnya bersama pengurus cabang olahraga. Hasil yang dicapai nanti di PON Papua adalah cerminan dari proses yang sudah dilakukan sejak kepengurusan KONI Sumbar periode 2016-2021, kecuali jika ada perubahan sangat krusial yang mengubah kebijakan terdahulu. Bagi pihak yang mendukung Abin, jangan jumawa.
pencapaian hari ini tidak akan berarti banyak. Tidak akan dipandang hebat oleh publik jika pada laga sesungguhnya di Papua tidak memperoleh hasil gemilang. Target 16 emas bukanlah pekerjaan mudah. 4 tahun lalu sudah dicoba, tapi gagal, walau bisa menambah capaian dibandingkan PON terdahulu. Lebih baik menyatukan perbedaan daripada merentangkan perbedaan pandangan. Kawan dimaksimalkan, lawan diajak bersama. Mengapa saya menekankan lawan? Karena sesungguhnya sesama patriot olahraga tak mengenal lawan. Lihatlah di arena, setelah babak belur dihajar tinju atau kena tendangan di tubuh dan wajah, akan dilanjutkan dengan saling rangkul dan saling puji terhadap kelebihan masing-masing, serta mengevaluasi kekurangan diri sendiri. Abin dalam posisi sulit. Selain konsolidasi terhadap anggota KONI, terutama yang berseberangan saat pemilihan, ia tak hanya dihadapkan pada target PON yang tidak ringan, tapi juga harus menyelesaikan urusan lain secara simsalabim. 2 hari setelah terpilih, Abin harus menyelesaikan kewajiban tunggakan yang harus dibayarkan, listrik kantor KONI Sumbar dan gedung bela diri yang menunggak dari kantong pribadinya, menyelesaikan 2 bulan gaji pegawai sekretariat yang belum dibayar, termasuk membayar bantuan untuk atlet. Ini baru permulaan. Abin akan menghadapi jalan panjang, berliku dan berbatu, tapi jam pasirnya terus tercurah. Durasi waktu yang tersedia tak seberapa. Kendati demikian, sekalipun Abin dan kepengurusannya dalam posisi sulit, namun muara akhirnya adalah wajah olahraga Sumbar di kancah nasional. Tentu arang yang tercoreng di kening di Surabaya 21 tahun silam tak ingin terulang kembali. Saatnya insan olahraga di Sumbar bersatu kembali. Bak kata bijak tetua Rang Minang dulu, biduak lalu kiambang Batawi. Proses pemilihan ketua umum sudah selesai. Mari lanjutkan pekerjaan dan jalani dengan komitmen sesuai dengan Mars Patriot Olahraga pertama kali dikumandangkan saat KONI Pusat dipimpin Wismoyo Aris Munandar. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku, demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Nah, perhatikan liriknya. Pada pengantar lagu, kata kami
diulang hingga 7 kali. Kami merupakan keterangan untuk orang pertama jamak. Artinya ada saya dan kita bersama menjadi satu dalam sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Ingat, kata kami diulang hingga 7 kali. Lalu perhatikan pula di setiap bait berikutnya. Selalu diawali dengan kalimat kami patriot. Diulangnya kami patriot. Kata patriot bermakna pecinta atau pembela tanah air. Kemudian dipertegas dengan kalimat kami ini patriot olahraga. Terang sekali maknanya. Kami adalah pecinta dan pembela tanah air melalui olahraga. Di setiap bait ada kalimat tersebut yang mampu membangkitkan gelora di dada untuk sebuah perjuangan. Di akhir lagu kembali ditegaskan dengan kalimat kami patriot. Kalau memang patriot, buktikanlah. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.